warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Melvi Oktria SPD. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita masih tentang bilangan bulat. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang operasi bilangan bulat, sekarang kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu perpangkatan bilangan bulat. Jadi tentunya hal ini bukanlah hal yang baru bagi anak ibu, karena di waktu SD kamu tentunya sudah pernah melakukan operasi perpangkatan ini. Pertama-tama, perpangkatan bilangan bulat itu adalah sama artinya dengan perkalian berulang. Seperti contohnya di sini, A pangkat B itu sama artinya dengan A kali A kali A dikali terus A-nya sampai mana? Sebanyak B faktor. Itu yang dimaksud dengan perpangkatan. Kemudian bilangan berpangkat dinyatakan dengan bentuk A pangkat B, dan A dan B itu adalah bilangan bulat. Ini dibaca A pangkat B. Kemudian A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan B disebut pangkat atau eksponen. Misalkan di sini ada 5 pangkat 3, maka itu artinya kita mengalihkan 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Oke, kita lanjutkan. Mengenai perpangkatan ini ada sifat-sifat dalam bilangan berpangkat. Yang pertama, jika dua buah bilangan bulat yang sama, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, berarti sama-sama A, bilangan pokoknya sama artinya dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kuncinya di sini, jika dua buah bilangan pokok yang sama dikali, kemudian berarti pangkatnya ditambah. Jika dikali maka pangkatnya ditambah. Dan perlu diingat di sini bahwa A sama dengan A, harus sama-sama A. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, sama dengan 2 pangkat 7. Tentunya 2 pangkat 7 kita mengalihkan 2 sebanyak 7 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 7. Ingat, ibu tekankan di sini, ingatkan di sini bahwasanya harus bilangan pokok yang sama ya. A berarti 2 2. Berbeda halnya dengan jika soalnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Tentu tidak berlaku sifat yang pertama ini. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda, 2 dan 3. Jadi kalau begini bagaimana? Ya diurutkan satu-satu. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Hasilnya 4 kali 2 kali 9 sama dengan 8 kali 9 ya, sama dengan 72. Jadi beda, tidak berlaku sifat perpangkatan yang pertama itu. Kemudian yang kedua kita lanjutkan, jika masih bilangan pokoknya yang sama, yaitu A pangkat M ya dibagi A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi sedikit perbedaan jika dibagi pangkatnya dikurang. Yang pertama tadi jika dikali pangkatnya ditambah. Jadi sedikit sekali bedanya, tapi untuk hasil tentu bedanya sangat jauh. Contohnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 berarti sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 2. Itu untuk contoh sifat bilangan berpangkat yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk kepada sifat yang ketiga, yaitu jika A pangkat M dipangkat lagi dengan N, maka nanti pangkatnya akan dikali pada hasilnya. Contohnya misalnya 4 pangkat 2 pangkat 3,
ini sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Jadi mudah sekali ya. Yang keempat, jika A kali B pangkat M, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, bilangannya beda, bilangan pokoknya A dan B. Berarti contohnya begini, misalnya 2 kali 3 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Untuk contoh soal yang keempat. Kita lanjutkan sifat yang kelima. Jika A dibagi B pangkat M, maka nanti hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi contohnya misalnya 4 dibagi 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16 dibagi 2 kali 2 4, 16 bagi 4 sama dengan 4. Itu contoh yang sifat yang kelima. Selanjutnya kita masuk sifat yang keenam, yaitu jika semua bilangan bulat dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. A pangkat 0 sama dengan 1 semua ya, semua bilangan bulat, misalnya 7 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 123 pangkat 0 juga sama dengan 1. Oke, selanjutnya nomor 7. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, ingat ya positif, maka dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, berarti yang paling kecil di sini A. A kurang, nilainya kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D. Berarti yang paling rendah adalah A. Kita anggap sini 1. 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4. Jika seperti ini, maka hasil A pangkat B, A tadi 1 pangkat 2, itu hasilnya pasti akan kurang dari 3 pangkat 4, C pangkat D. Ya, itu nomor 7. Selanjutnya kita masuk kepada sifat yang ke-8. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, sama seperti nomor 7, A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. 1 kurang dari 2, ini contoh saja ya, bisa bilangan lain. Kurang dari 3, kurang dari 4, maka A pangkat C berarti 1 pangkat 3 akan kurang, nilainya akan kurang dari 2 pangkat 4. Itulah contoh soal untuk sifat yang ke-8. Selanjutnya sifat yang ke-9. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, masih positif, tidak bisa ditentukan bilangan yang lebih besar di antara bilangan A pangkat D dengan B pangkat C ya, masih ini sifatnya. A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Jadi yang paling besar adalah D, yang paling kecil adalah A. Maka A pangkat D kita anggap A tadi 1, B nya 2, C nya 3, dan D 4, maka A pangkat D ya, itu tidak bisa ditentukan mana yang lebih besar antara A pangkat D dengan B pangkat C. Kadang-kadang bisa, tergantung angkanya, bisa A pangkat D lebih besar atau B pangkat C yang lebih kecil. Itu untuk yang sifat yang nomor 9. Selanjutnya kita lanjutkan sifat yang ke-10. Diketahui A adalah bilangan negatif dan B adalah bilangan positif genap. Ya, ingat A nya negatif, B nya positif genap, maka A pangkat B akan menjadi bilangan positif. Gimana contohnya? A nya negatif, kita ambil negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan bulat positif genap. Positif genap misalnya 2, maka hasilnya akan jadi positif. Kan min 1 pangkat 2 artinya kan min 1 kali min 1
min dikali min tentu hasilnya positif 1, dia akan selalu positif. Contoh yang lain misalnya negatif apa saja ya, misalnya negatif 2 pangkat bilangan genap pangkat 4, misalnya positif genap berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Itu kalau genap min dikali min positif 2 kali 2 4 dikali ini lagi min kali min plus ya 2 kali 2 4 kali 4 16, dan ini merupakan bilangan positif. Itu untuk yang sifat ke-10. Selanjutnya sifat yang ke-11 yaitu jika A bilangan negatif, kita masih berbicara tentang negatif, kemudian dipangkatkan dengan positif ganjil, maka A pangkat B akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya bilangan negatif kita ambil 1 pangkatkan dengan positif ganjil 3, misalnya berarti kan min 1 kali min 1 kali min 1, negatif kali negatif positif, 1 kali ini positif 1 kali 1 1 kali min 1, tentu positif kali negatif 1 akan selalu menjadi bilangan negatif. Apapun bilangan negatifnya, kalau dipangkatkan dengan positif ganjil, asalkan ganjil, maka dia jadi negatif. Selanjutnya untuk sifat yang ke-12, diketahui A adalah bilangan genap, A genap, B adalah bilangan genap, maka hasil dari A pangkat B adalah genap. Jadi genap ya, pangkat genap hasilnya menjadi genap, hasilnya genap ya. Contohnya apa? Bilangan genap kita ambil 2 pangkatkan dengan bilangan genap 4, hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 4 sama dengan 16, dan ini merupakan bilangan yang genap. Contohnya, dan boleh dicari contoh-contoh lain dengan angka yang berbeda. Selanjutnya nomor 13, bilangan A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka genap pangkat ganjil hasilnya akan menjadi genap. Genap pangkat ganjil hasilnya akan menjadi genap. Contohnya bilangan genapnya 2 ya, kemudian bilangan ganjilnya 3. Kita cari angka yang sederhana saja. Kan ini 2 genap dipangkatkan dengan 3 ganjil, maka katanya hasilnya menjadi genap. Kita buktikan 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 kali 2 sama dengan 8 genap atau ganjil? Tentu 8-nya adalah bilangan yang genap. Itu sifat yang ke-13. Selanjutnya sifat yang ke-14, jika bilangan ganjil dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya jadi ganjil. Jadi ganjil pangkat genap hasilnya menjadi ganjil. Contoh bilangannya, bilangan ganjil 3, misalnya 3 dipangkatkan dengan 2 bilangan genap, 3 kali 3 9, ganjil. Selanjutnya nomor 15, diketahui A bilangan ganjil dan B bilangan ganjil. Ganjil pangkat ganjil, maka hasilnya juga ganjil. Contohnya adalah yang ganjil itu misalnya 5 pangkat ganjil 3, 5 kali 5 kali 5 5 kali 5 25 kali 5 sama dengan 125 ya, 125 itu ganjil. Itulah sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Semoga paham anak-anak ibu dan bisa dicari contoh-contoh yang lain. Demikian pembelajaran kita kali ini.
Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.